Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ratna Ningsih dengan NPM 1911080370, kelas B semester 4, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik remaja beserta kompetensi yang harus dimiliki oleh remaja. Berbicara tentang remaja, apa sih remaja itu? Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 12 hingga 24 tahun. Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10 hingga 19 tahun. Tahun-tahun remaja adalah periode unik, pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi dengan energi, kegembiraan, dan pengalaman baru. Tidak ada dua remaja yang sama, mereka masing-masing mengalami masa remaja secara unik. Pengaruh orang tua dan budaya mempengaruhi perkembangan remaja dengan berbagai cara. Namun, mereka semua mengalami perubahan hormon dan perubahan fisik yang berkontribusi untuk membentuk rasa kemandirian dan identitas mereka. Berikut 10 ciri-ciri remaja dan karakter khasnya yang perlu dipahami. 1. Perubahan fisik. Perubahan fisik adalah karakteristik utama remaja. Para remaja akan mengalami lonjakan pertumbuhan, perubahan struktur kerangka, dan perkembangan otot dan otak, serta perkembangan seksual dan hormonal. Perbedaan jenis kelamin berperan ketika perubahan ini terjadi. Untuk anak perempuan, perubahan fisik mulai terjadi pada usia 12 tahun, sementara anak laki-laki biasanya mulai terlihat pada perubahan saat usia 14 tahun. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi adalah karakteristik lain dari remaja. Ketika mereka mulai bersosialisasi lebih banyak dengan teman sebaya dan memisahkan diri dari keluarga mereka, selama masa kanak-kanak, anak-anak memiliki loyalitas pada panutan yang lebih dewasa, seperti orang tua atau guru. Namun, selama masa remaja, kesetiaan ini bergeser membuat para remaja lebih loyal kepada teman-teman dan rekan mereka. Bagi remaja, harga diri sangat tergantung pada kehidupan sosial mereka. Anak perempuan cenderung menempel pada kelompok kecil atau teman dekat, sementara anak laki-laki membangun jejaring sosial yang lebih besar. Remaja sangat menyadari orang lain dan bagaimana mereka dipersepsikan selama tahap ini. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Perubahan dalam proses kognitif adalah karakteristik selama remaja. Para remaja mengalami pemikiran yang lebih tinggi, penalaran, dan pemikiran abstrak. Para remaja mengembangkan keterampilan bahasa yang lebih maju, verbalisasi memungkinkan komunikasi yang lebih maju. Proses kognitif dipengaruhi oleh sosialisasi keseluruhan, yang berarti bahwa remaja akan berkembang secara berbeda selama tahap ini, berdasarkan faktor individu. Yang keempat, karakteristik pribadi emosional. Masa remaja adalah masa ketika emosi mulai meninggi. Remaja memiliki sifat membandingkan diri sendiri. Mereka sibuk dengan diri mereka karena mereka mulai mengembangkan rasa diri. Tetapi, mereka juga meneliti proses pemikiran dan kepribadian mereka sendiri. Kemungkinan mulai terlihat tak bucin selama remaja, membuat beberapa remaja menjadi terlalu idealis. Yang kelima, independen, emosional, dan pemberontakan. Pemberontakan remaja yang khas dapat bertahan hingga 6 tahun dan dapat mencakup perilaku menentang dan suasana hati yang berubah dengan cepat. Meskipun tidak semua remaja menjadi pemberontak, banyak yang menjadi lebih menentang otoritas. Seringkali memiliki dampak besar pada dinamika keluarga dan hubungan pribadi. Remaja membentuk konsep diri dan rasa identitas mereka dengan membangun kemandirian dari orang tua. Kadang-kadang terlibat dalam konflik verbal emosional dengan keluarga atau perilaku pemberontakan lainnya. Yang keenam, ada moodiness ekstrim pada remaja. Remaja terkenal karena perubahan suasana hati yang sering dan serangan lekas marah. Moodiness
pada remaja seringkali merupakan bagian normal dari perkembangan remaja. Remaja menghadapi perubahan yang konstan dan cepat, tekanan sosial dan masalah-masalah yang terkait dengan identitas, sehingga tidak mengherankan jika mereka merasa murung lebih sering terjadi daripada tidak. Yang ketujuh, identitas diri. Masa remaja adalah masa ketika remaja mulai mengeksplorasi dan menegaskan identitas pribadi mereka. Selama periode perkembangan ini, remaja terlibat dalam proses mencari di mana mereka cocok dengan teman sebaya dan masyarakat pada umumnya. Masalah identitas yang tidak stabil ini adalah bagian umum dari remaja awal. Mereka cenderung stabil saat usia 19 hingga 21. Yang kedelapan, hubungan sebaya. Selama masa remaja, hubungan dengan teman sebaya mulai lebih diutamakan daripada hubungan dengan keluarga. Meskipun interaksi keluarga masih penting dan penting untuk perkembangan remaja, remaja sering menekankan pada persepsi dan nilai-nilai teman-teman mereka. Demikian juga selama masa remaja. Remaja mungkin sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan perilaku teman sebaya mereka. Yang kesembilan ada kemandirian dan batas pengujian. Remaja sering menguji aturan dan batasan orang tua dan guru. Meskipun perilaku pemberontakan ini mungkin tampak bertentangan dengan orang tua dalam banyak kasus, perilaku ini didorong oleh kebutuhan remaja untuk mengembangkan otonomi, mengalami kegiatan baru, dan mendapatkan lebih banyak kemandirian. Yang ke-10 ada sikap egois. Seringkali sulit bagi remaja untuk melihat keadaan dari sudut pandang orang lain. Ini sebagian disebabkan oleh struktur otak mereka yang masih berkembang. Dengan demikian, remaja mungkin menjadi egois dan fokus pada kebutuhan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana kebutuhan itu mempengaruhi orang lain. Sebelum membahas tentang potensi apa saja yang harus dimiliki remaja dari segi psikososial, apa sih potensi psikososial itu? Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang berorientasi pada aspek kejiwaan seseorang terhadap diri sendiri dan interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Agar remaja dapat menghindari dari perilaku-perilaku berisiko, maka remaja perlu untuk mengembangkan keterampilan kemampuan psikososialnya. Baik, kompetensi yang harus dimiliki remaja dari segi psikososial yaitu ada 1. Kesadaran diri. Merupakan kemampuan untuk mengenal diri sendiri, mengenai karakter, kekuatan, kelemahan, dan keinginan dan ketidakinginannya. Mengenal dan menerima diri sendiri merupakan langkah awal dari membina harga diri yang positif. Terima diri apa adanya, maksimalkan potensi kekuatan, dan coba perbaiki kelemahan. Yang kedua ada empati. Merupakan kemampuan untuk memposisikan perasaan orang lain pada diri sendiri. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Adalah kemampuan untuk menentukan pilihan yang tepat secara konstruktif dari berbagai alternatif yang ada. Yang keempat ada pemecahan masalah. Merupakan suatu kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk dapat menyelesaikan masalah secara konstruktif. Yang kelima, berpikir kritis. Adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dan pengalaman secara objektif. Yang keenam ada berpikir kreatif. Kemampuan membuat ide baru dengan menganalisis informasi dan pengalaman secara objektif. Yang ketujuh, komunikasi efektif. Kemampuan untuk menyampaikan gagasan sehingga dimengerti oleh orang lain maupun kelompok di lingkungannya. Yang kedelapan, hubungan interpersonal. Merupakan kemampuan yang dapat menolong kita berinteraksi dengan sesama secara positif dan harmonis. Yang kesembilan, pengendalian emosi. Merupakan suatu kemampuan untuk meredam gejolak emosi, sehingga bermanifestasi dalam perilaku yang terkendali. Yang ke-10, mengatasi stres. Kemampuan pengenalan sumber yang menyebabkan stres dalam kehidupan, bagaimana efeknya, dan cara mengontrol diri terhadap stres. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.